Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa buka suara usai ada pejabat pajak yang terjaring OTT KPK dalam perkara dugaan suap pengurangan nilai pajak. Purbaya bilang akan memberikan pendampingan hukum, namun bukan sebagai bentuk intervensi. Sorotan lainnya terkait adakah unsur pidana dalam stand-up komedi Mens Rea Panji Pragiwaksono? Dan bagaimana dalam kacamata hukum, apakah kritikan melalui komedi yang satir ini bisa dikenakan sebagai pasal penghasutan di muka umum? Dua sorotan tadi dan lainnya akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Malam kali ini. Bersama saya, Friska Clarissa. Kami buka Sapa Indonesia Malam dengan informasi. Dua peristiwa kebakaran terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, Sabtu siang. Satu kebakaran terjadi di pabrik makanan ringan dan satu lainnya menghanguskan sebuah rumah warga. Peristiwa kebakaran pertama terjadi di tempat produksi pabrik kacang di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Tulung Agung pada Sabtu pagi. Kebakaran diduga karena tumpahan minyak di sekitar tungku penggorengan yang tersulut api. Tugas pemadam kebakaran Kabupaten Tulung Agung menerima laporan langsung menuju tempat kejadian dengan mengerahkan satu armada pemadam, satu armada tangki suplai air, dan satu kendaraan evakuasi. Tidak ada korban jiwa. Kebakaran lain terjadi di Tulung Agung, di Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Tulung Agung, Sabtu pagi. Sebuah rumah milik lansia 71 tahun terbakar, diduga akibat kompor gas yang masih menyala saat pemilik rumah meninggalkan dapur. Api berawal dari bagian dapur yang berdinding anyaman bambu, kemudian merembet ke bagian teras dan sebagian rumah induk. Tugas pemadam kebakaran mengerahkan satu unit mobil pemadam dan satu unit kendaraan penyuplai air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami syok dan dilarikan ke fasilitas kesehatan. Objek yang terbakar dapur rumah mengenai teras dan sebagian rumah huniannya. Penyebab atau dugaan sementara dari ibu atas nama Bu Sringah memasak air itu lupa untuk mematikan atau istilahnya ditinggal ke tetangga gitu. Musibah lainnya, bus penumpang tujuan Lampung Bekasi terbakar di Jalan Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Sabtu siang. 6 penumpang selamat, namun barang di bagasi ikut terbakar. Bus antar kota antar provinsi terbakar di Jalan Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Sabtu siang. Terbakarnya mesin di bagian belakang bus baru diketahui setelah seorang pengendara sepeda motor memberitahu sopir. Ketika kernet bus memeriksa kondisi kendaraan, api sudah membesar. 6 penumpang yang masih berada di dalam bus dievakuasi. Kernet dan sopir sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam ringan, namun api sudah membesar. Sejumlah barang di bagasi milik penumpang ikut terbakar. Kalau soal api belum tahu pasti ya, kemungkinan ya dari bagian mesin lah ya, karena kan kita bisa ngada-ngada ya, tapi dari kompresor atau dari mana yang bagian ngeluarin api atau konslet, mungkin gitulah Pak. Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo merespons kunjungan dua tersangka pencemaran nama baik ke rumah kliennya. Kuasa hukum bilang bakal berkonsultasi langsung dengan Jokowi soal kelanjutan proses hukum terhadap keduanya. Menurut kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan, jika memang ada permintaan maaf dari dua tersangka, maka Jokowi pasti memaafkan. Namun soal proses selanjutnya, kuasa hukum bakal berkonsultasi langsung dengan Jokowi dan juga penyidik polisi. Yakub sudah mendengar pertemuan ini, namun belum sempat berkoordinasi dengan kliennya. Konsultasi terkait dengan langkah selanjutnya, apakah tetap ke persidangan atau ada opsi lain. Jadi apakah nanti harus tetap ke persidangan atau ternyata bisa diselesaikan di sini?
kembali lagi kami harus tetap berkonsultasi dulu, menanyakan kepada penyidik seperti apa kira-kira. Tapi sebelum itu ya kami ingin mendengar juga nanti sebenarnya hasilnya seperti apa, karena kami belum mendengar juga langsung dari Pak Jokowi hasil pertemuannya seperti apa. Sorotan berikutnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep meminta kadernya bekerja keras untuk membuat Jawa Tengah menjadi kandangnya PSI atau kandang gajah pada pemilu 2029. Keinginan untuk menjadikan Jawa Tengah kandang PSI atau kandang gajah disampaikan Kaisang di Rakorwil PSI Jawa Tengah. Kaisang meminta kader memperkuat kepengurusan saat verifikasi partai peserta pemilu. Menurutnya, jika struktur PSI kokoh, maka dapat menang mutlak pada pemilu 2029 di Jawa Tengah dan sekaligus menjadikan Jateng sebagai kandang gajah. Istilah gajah merujuk pada lambang PSI. Waktu itu sudah bilang, kunci dari pemenangan kita adalah struktur. Jadi saya minta tolong sekali untuk struktur di Jawa Tengah ini harus sangat solid supaya nanti di 2029 kita bisa menang mutlak di Jawa Tengah. Ya, sanggup ya 2029 pemilu selanjutnya Jawa Tengah kandang gajah. Serasa kandang-kandangan sing liyane. Tempatnya gajah itu sekarang di sini, ya. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Yang juga jadi perhatian, kediaman Yakut Kholil Qoumas nampak sepi usai mantan Menteri Agama di era Presiden Jokowi itu ditetapkan tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Tidak ada aktivitas berarti di depan mahkota residence kompleks kediaman Yakut Kholil Qoumas di Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Jurnalis Kompas TV pun tidak diperkenankan masuk ke dalam kompleks atas permintaan warga setempat untuk menjaga ketertiban. Menurut informasi, kediaman Yakut kini hanya dihuni oleh anggota keluarga. Tak cuma di Jakarta, rumah pribadi Yakut Kholil Qoumas di Rembang, Jawa Tengah juga terpantau sepi. Pintu gerbang tertutup rapat, hanya tampak sejumlah santri beraktivitas di luar rumah. Ketua lingkungan setempat merasa tidak percaya dengan kasus yang menjerat Gus Yakut, karena di mata masyarakat sekitar Yakut dikenal aktif dan memiliki hubungan baik dengan warga. Sungguh sangat menyayangkan. Karena bagaimana Gus Yakut itu baik sebelum jadi pejabat, sebelum jadi menteri ya, dia masih aktif di organisasi NU. Orangnya Gus Yakut itu loyal terhadap organisasi. Dia punya kepedulian terhadap lingkungan. KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas dan seorang staf khususnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK menduga ada penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Jika sesuai Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, 92% dari kuota itu untuk haji reguler. Namun dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dijalankan. KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YJQ selaku ex-menteri agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf khusus menteri agama pada saat itu. Dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 yang seharusnya untuk menutup panjangnya antrian di penyelenggaraan haji reguler, kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama, dibagi menjadi 50%, 50%. Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas mengatakan menghormati langkah yang diambil KPK. Tetapi kuasa hukum menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penetapan tersangka kliennya. Atas kasus ini, Yakut Kholil Qoumas mempertimbangkan menempuh langkah pra-peradilan.
Awal konstruksi hukum yang dibangun oleh KPK ini ada pihak-pihak yang diuntungkan atas kebijakan yang diambil oleh Gus Yakut. Disampaikan bahwa kebijakan itu melanggar hukum, padahal jelas ada pasal-pasal, ada pasal 9 dalam Undang-Undang Haji yang memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan. Kemudian ada fakta-fakta yang juga tidak muncul bahwa sudah ada loh MOU dengan Saudi dan Indonesia terkait dengan kuota itu dicantumkan di dalam MOU itu. 50-50 itu ada di situ. Apakah akan pra-peradilan? Ya, tentu wacana itu sedang kami lakukan ya pendalaman kira-kira langkah hukum apa yang dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai di kantor pajak yang berada di wilayah Jakarta Utara hari ini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya operasi tangkap tangan di Jakarta Utara. 8 orang telah menjalani pemeriksaan. Budi bilang KPK telah mengamankan atau menangkap 8 orang dan menyita barang bukti dalam bentuk uang dari OTT di Jakarta Utara. 8 pihak tersebut telah menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih. Dalam keterangan tertulisnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut ada kegiatan di wilayah Jakarta. Tim telah mengamankan para pihak sejumlah 8 orang beserta barang bukti dalam bentuk uang. Para pihak diperiksa intensif di gedung KPK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut operasi tangkap tangan KPK kepada 8 pegawai pajak Jakarta Utara bagus untuk terapi kejut atau shock terapi pegawai Kementerian Keuangan. Namun Purbaya bilang Kementerian Keuangan tetap akan memberikan pendampingan hukum untuk 8 pegawai yang terjerat OTT tersebut. Ya, kita ikutin aja prosesnya seperti apa, kita menghormati proses yang berjalan. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak, tapi kita lihat seperti apa prosesnya seperti apa. Kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Polisi masih menyelidiki apakah ada unsur pidana dalam konten komedi Mens Rea Panji Pragiwaksono usai menerima adanya laporan dari warga terkait dugaan hasutan di muka umum dan pencemaran nama baik. Apakah yang disampaikan Panji bisa dipidana? Kita akan bahas hal ini bersama ahli hukum pidana usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Polda Metro Jaya mulai memproses laporan dugaan hasutan di muka umum dan penistaan agama yang dilayangkan kepada komika Panji Pragiwaksono atas acara stand-up-nya yang bertajuk Mens Rea. Proses laporan kini sedang dalam tahap penyelidikan dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk dianalisis. Polisi akan meminta klarifikasi terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor, termasuk memanggil Panji sebagai terlapor dalam kasus ini. Mengumpulkan alat bukti ya dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip Mens Rea tersebut. Selanjutnya perkara ini masih dalam proses penyelidikan. Kami tegaskan proses penyelidikan. Berarti kalau proses penyelidikan, kawan-kawan penyidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan, baik pelapor, saksi maupun saudara terlapor, ya, yang nanti kalau nanti hasilnya akan dilakukan gelar perkara, apakah ada unsur pidana atau tidak, nanti kita akan lihat dari hasil penyelidikan. Laporan yang ditujukan kepada komika Panji yang membawa nama 2 ormas Islam terbesar di Indonesia malah dibantah Muhammadiyah dan NU. PP Muhammadiyah tidak mengenal ataupun terafiliasi dengan aliansi Muda Muhammadiyah yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono ke polisi. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah Taufik Nugroho memastikan jika Muhammadiyah tidak pernah mengeluarkan sikap resmi mengenai stand-up komedi Panji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea, dan Muhammadiyah bersikap terbuka akan kritik.
Muhammadiyah tidak pernah membuat sikap resmi untuk melaporkan yang bersangkutan. Jadi Muhammadiyah itu menerima kritik. Kalau itu memang benar, kami jadikan alasan membangun. Kalau tidak benar, akan kami sampaikan klarifikasi. Tidak pernah ada laporan polisi dari Muhammadiyah. Kalau di pemberitaan menyatakan dari Aliansi Muda Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mengenal organisasi itu. Senada dengan Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama menegaskan kalau pelapor yang menamakan Angkatan Muda NU juga tidak mewakili organisasi NU. Ketua PWNU Jateng tidak mempermasalahkan kritikan dan meminta masyarakat tidak perlu menyikapi secara berlebihan, malah mengapresiasi Panji karena menjadi seniman yang kritis. Ya, saya kira Panji Pragiwaksono itu adalah orang yang seniman ya, yang kritis, yang juga didasarkan pada pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun masukan-masukan ya. Tentu kita harus terbuka lapang dada terhadap kritikan-kritikan itu, karena ya kalau benar ya berarti itu kritik membangun buat kita. Kalau tidak benar, ini juga kita bisa melihat bahwa ada perspektif yang berbeda dari perspektif yang kita miliki sendiri. Meski masih dalam proses penyelidikan oleh polisi, namun mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Panji tidak bisa dihukum atas materinya di stand up komedi Mens Rea, seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Stand up komedi Mens Rea Panji Pragiwaksono menjadi viral di media sosial dan menjadi sorotan usai tayangan di platform tontonan berbayar Netflix. Dalam penampilannya, Panji membahas soal peristiwa politik, tokoh, hingga kondisi demokrasi saat ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pertunjukan stand up comedy biasanya jadi ruang untuk menyampaikan keresahan sosial, politik, hingga hukum dengan cara yang satir dan jenaka. Namun bagaimana jika kritik itu dipersoalkan secara hukum? Apakah konten Mens Rea komika Panji ada unsur pidananya seperti yang dituduhkan oleh pelapor? Kita akan bahas malam hari ini bersama Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam, Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal konten Panji di Mens Rea, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ada celah pidana dalam konten dalam stand up comedy itu? Iya, kalau kita menilai ini kan harusnya mengikuti secara utuh dulu ya apa yang disampaikan dari menit pertama sampai closing dari yang disampaikan oleh saudara Panji. Dan ini kan bidangnya adalah stand up comedy. Mereka punya aturan main sendiri yang kalau dinilai pakai kacamata hukum pidana ya pasti ada yang mungkin satu tersinggung, yang kedua menganggap ini sesuatu yang tidak pantas karena ada umpatan dan lain sebagainya, kemudian dikait-kaitkan dengan ketersinggungan. Ya penilaiannya akan menjadi rancu di sana karena sekali lagi penilaian terhadap stand up comedy ini kan ada aturan yang mereka pegang sendiri ya secara pedoman ya, dan tentu itulah yang mengalir dalam apa yang disampaikan oleh saudara Panji dalam tajuk Mens Rea yang dilakukan ya secara live tadi, dan kemudian masuk ke dalam satu platform digital yang terkenal, dan kemudian ini muncul orang-orang yang melaporkan. Padahal kalau kita lihat ini kan kritik ya, kalaupun mau dikemak sebagai kritik, nothing personal sebenarnya, tidak ada urusan antara orang per orang di sana. Dan mungkin kalau ditanya ke sebagian masyarakat juga ada yang setuju begitu ya, ada yang mungkin mendukung. Nah ini kan jadi silang pendapat di sana. Ketika hal yang tepatnya tadi sebenarnya adalah pembahasan umum berkaitan dengan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ini kan jadi batasannya semakin tidak jelas, dan ruang masuknya hukum pidana semakin menurut saya
semakin bias di situ ya. Padahal kan harus ada lex serta, lex scripta, lex stricta dalam pengaturan hukum pidana. Nah, hemat saya dalam konteks ini tentunya poin yang mana yang kemudian dianggap menyinggung tadi. Kalaulah kemudian kalimat itu bicara pada ke orang per orang, maka harusnya melekat pada diri pribadi ya, dan itu kategorinya bisa delik aduan absolut. Orang yang merugikan yang memberikan aduan secara langsung. Nah, kalau ini kemudian menggunakan aliansi, istilah apapun itu, dan ternyata setelah dikonfirmasi kepada pihak yang punya kekuasaan dominan di sana untuk memutuskan, dan ternyata mereka tidak pernah menyuruh untuk melakukan tindakan itu, ini kan semakin, kalau kita bicara legal standing, agak jadi persoalan juga di sana. Walaupun pasal yang digunakan pasal 300, 301 KUHP yang baru 420-an sekian yang bicara tentang penghinaan terhadap golongan penduduk dan juga pidana terhadap agama dan kepercayaan. Nah, kalau dalam konteks ini tentunya kita juga sangat rancu ya melihat apa yang kemudian disampaikan itu adalah bagian penghinaan atau penghasutan. Sedangkan penghasutan sendiri sekarang Mbak Friska sudah masuk sebagai delik yang sifatnya material, bukan lagi formil, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2009. Maka harus ada akibatnya apa terhadap apa yang disampaikan oleh saudara Panji. Apakah ada, ya mohon maaf ya, kerusuhan, kemudian ada pertentangan antar masyarakat, kemudian timbul kekerasan dan lain sebagainya. Sampai pada detik ini kan sebenarnya tidak ada, hanya beberapa orang yang mungkin bereaksi dengan melaporkan tadi. Walaupun sekali lagi ini adalah bagian dari negara hukum berdemokrasi juga, yang mau melaporkan itu ya silahkan, karena pasalnya memang ada mengatur hal itu begitu ya. Cuman kan kalau kita bicara dalam ketentuan KUHP yang baru, jangan lupa pedoman pemidanaan bahkan di pasal 53 itu mengatakan bahwa hakim itu mengatasnamakan hukum dan keadilan. Dan ketika ada pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, keadilannya yang didahulukan, Mbak Friska. Mas, kita akan bahas sedikit-sedikit soal ini. Satu tadi, soal ini tuh harus ada akibatnya dulu, karena ini material. Nah, tapi bicara soal agar-agar tidak jadi asumsi atau kayak ini, kalau ketersinggungan ini kan sederhananya bicara soal rasa. Tapi kan kalau hukum nggak bicara soal rasa ya Mas ya. Maksudnya harus ada batasan yang jelas itu tadi. Agar tidak jadi presiden, setiap ada tersinggung dilaporkan, nantinya dijerat dengan pasal yang bahkan jadi pasal karet. Nah, untuk Panji ini, untuk penghasutan dengan satir, itu batasannya apa sih Mas secara pidana? Ya, ini sebenarnya kita harus menilai dari kalimat yang sebenarnya digunakan dalam stand up komedinya Bang Panji ya, yaitu mens rea-nya ada nggak? Yaitu keadaan batin si pembuat pada saat itu. Dan itu juga dimasukkan dalam ketentuan pasal 54 KUHP yang baru sebenarnya sebagai pedoman pemidanaan juga. Apakah kemudian itu ada sifat yang personal? Kan susah ya membuktikan sifat yang personal, kemudian membuat batasan secara umum, setiap bukan harus seperti ini, seperti itu. Saya jadi ingat Warkop dulu ya pernah mengeluarkan statement yang bagus gitu, bahwa tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Dan ternyata ini kejadian begitu, ketika orang mau tertawa pun harus terlalu diatur. Maka harusnya tidak susahlah terlalu bawa perasaan gitu ya, baper ya. Kalau memang ini adalah bagian dari stand up comedy, apakah kemudian stand up comedy itu dihapuskan atau kemudian dibatasi? Nah, tentu kelompok-kelompok ini juga pasti akan melakukan perlawanan balik kan, bicara tentang kebebasan berekspresi, demokrasi. Apakah kemudian berbicara dalam konteks itu juga harus ada batasannya? Nah, kalaupun itu dituntut kepada masyarakat, harusnya kan dikasih pedoman. Batasan mana dilakukan, dan itu menurut saya sangat sulit sekali, Mbak Friska, mengatur hal-hal yang sifatnya sangat teknis kan. Dan banyak potensi orang akan menjadi tersangka di ujung gitu ya. Bahkan ketika ada stand up comedy kan kadang ada juga mengundang tokoh begitu. Ketika tokoh itu ngomongin tokoh yang lain misalnya, ngerosting gitu ya. Dilaporkan lagi, atau dia bicara tentang hal-hal yang mungkin dianggap ini menyinggung kepada orang yang lain begitu. Apakah dari 100% yang dibicarakan dalam aksi panggungnya Bang Panji itu apakah semuanya hoax, atau memang ada yang benar begitu secara fakta? Apakah ada putusan pengadilan ataupun itu
menceritanya dia ataupun dia ada sumber lainnya. Nah, kalau ada sumber lainnya, apakah kemudian itu bisa dideteksi sebagai something yang personal ataupun kemudian ini adalah upaya untuk menciptakan permusuhan, kebencian terhadap Nah, soal ini dasarnya. Mas Heri, yang menarik Panji bilang di beatnya setiap melontarkan kalimat kritik dalam stand up komedinya, ini menurut keyakinan saya begitu. Nah, kalimat ini bisakah membuat Panji lolos dari pidana? Ini kan bicara opini pribadi begitu, hal-hal satir menurut pendapat yang bersangkutan. Iya, memang agak sulit menghakimi keyakinan seseorang ya. Mungkin itu yang dimainkan. Tapi intinya bicara kebenaran material. Menurut saya yang dilakukan oleh Bang Panji ini harusnya dia pasti udah riset dulu kan. Tentunya harus kenapa. Kalaupun nanti dipanggil pihak kepolisian dan beliau sudah pulang dari New York misalnya kan dan menghadiri panggilan itu, ya bisa disampaikan data-datanya dan lain sebagainya. Tapi tentunya ini jadi sinyal warning juga bagi banyak orang ya, bahwa ternyata tindak pidana yang terhadap menyentuh tentang agama, kepercayaan, penghinaan terhadap golongan penduduk, ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Sehingga tadi saya katakan potensi untuk seseorang menjadi tersangka dalam setiap kasus sangat terbuka, dan ini yang menurut saya agak mengkhawatirkan dalam demokrasi. Walaupun berkali-kali pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa jangan khawatir, itu yang tidak dimaksud oleh pembentuk undang-undang, ini hanya untuk menjaga saja. Nah, kalau kemudian digunakan secara tajam, ya ini akan sangat berbahaya menurut saya. Walaupun di KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, Mbak Priska, itu kan ada aturan mengenai restoratif justice dan sudah bisa dimulai di tahap penyelidikan. Tadi kita dengar bersama dari Prolog Kompas TV, pihak dari kepolisian sudah mengatakan kan bahwa ini masih di tahap penyelidikan. Jadi belum ditemukan adanya perbuatan pidana di dalamnya, karena masih harus ditelusuri kembali, mengumpulkan saksi, bukti yang diberikan oleh pelapor juga harus ditindaklanjuti. Bahkan menurut saya legal standing tadi juga agak berbahaya ya, ketika menyampaikan dengan menggunakan salah satu entitas dari pihak lain, apakah sudah mendapatkan izin atau tidak. Ini yang menurut saya juga harus ada keterbukaan kita ya terhadap proses-proses yang terjadi, walaupun ya sekali lagi pasti ada pihak yang tidak senang, yang tidak suka terhadap apa yang disampaikan dalam konteks stand up comedy itu di tajuk Mens Rea itu ya. Tentu kita harus bisa memahami dan juga menghormati, tapi ini adalah analisis dan pandangan kita yang mudah-mudahan tidak berupaya untuk membenarkan, melakukan pembenaran terhadap sepihak saja, tapi melihatnya dari kacamata hukum yang jernih begitu. Ada juga kritik terhadap pejabat tinggi negara. Kalau di KUHP baru, bukankah itu delik aduan absolut? Sehingga apakah tepat, apakah bisa dijerat dengan pasal di KUHP baru, Mas Heri? Ya, karena kalau kita bicara ini pencemaran nama baik, katakanlah ya Mbak Priska, itu kan melekat pada pribadi karena berbicara tentang martabat seseorang. Sifatnya individualistis banget. Tapi dalam konteks bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang baru kan juga harus kita taati, kita hormati ya, bahwa itu tidak bisa bicara dalam konteks individu. Itu hanya bicara dalam konteks individu, tidak bisa bicara tentang misalnya lembaga misalnya. Nah, tapi sekali lagi ini adalah bicara delik aduan absolut dan merasa ada yang tersinggung. Harapan kita semua agar ini menjadi jernih adalah adukan sendiri. Memang itu haknya kan, adukan sendiri apapun status hukum, status dia di mata publik sebagai pejabat. Lepaskan itu dulu. Kalau memang ini dianggap merugikan secara hukum, secara pribadi, sehingga kita tahu ini yang bersoal ini siapa, tidak lagi seperti itu ya, bahwa ini harusnya delik aduan absolut, kemudian atas dasar surat kuasa hanya katakanlah orang tersebut yang maju. Ini kan menurut kita jadi sedikit meragukan gitu, apakah benar ini yang mengajukan ini orang yang berkepentingan langsung, yang sebagai korban langsung, atau hal lain. Sehingga kita bisa menilai dari pejabat publik ketika dikritik seperti ini, begitu kan? Itu silahkan masyarakat kemudian menilai kan, gitu. Oke, jadi bicara soal kepastian hukum, jangan lupa ada unsur keadilan yang harus ditegakkan lebih dulu. Semoga bisa terang benderang kasus ini, agar ini kan jadi presiden juga. Apakah kebebasan berpendapat masih punya tempat di negeri ini? Terima kasih Bung Heri Firmansyah atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mbak Priska. Berikutnya saudara, kami hadirkan informasi lainnya yang juga menuai perhatian dunia. Cegah Rusia dan Tiongkok, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras akan merebut Greenland. Sesaat lagi kami bahas di Sapa Indonesia Malam.
Masih di Sapa Indonesia Malam, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras akan merebut Greenland. Ia memastikan akan memakai cara yang keras jika diperlukan. Trump bilang Rusia dan China akan mengambil alih Greenland jika Amerika tidak melakukan sesuatu. Ia menambahkan, saat ini kapal perang dan kapal selam Rusia dan China tengah mengelilingi Greenland. Trump memastikan langkah sulit akan ditempuh sebab ia tak ingin kedua negara tersebut jadi tetangga Amerika Serikat. Setelah menyerang Venezuela, Trump juga memberi sinyal akan melakukan operasi ke Kolombia dan Kuba. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. Perdana Menteri Denmark menanggapi serius rencana Trump mengambil alih Greenland. Greenland dikenal memiliki cadangan mineral melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk energi. Wilayah tersebut telah lama menjadi koloni Denmark sampai tahun 1959. Tahun 1979 Greenland memperoleh hak pemerintahan sendiri tetapi masih di bawah kerajaan Denmark. Perdana Menteri Denmark menegaskan jika Trump menyerang negara NATO sama saja mengakhiri keamanan sejak Perang Dunia Kedua. Så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Kita bahas rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut Greenland dan melakukan operasi militer ke Kolombia dan Kuba pasca serang Venezuela. Bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Yuwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Rizka. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Ini Trump bilang nggak perlu hukum internasional. Kemarin sudah menculik Presiden Venezuela, sekarang mau mencaplok Greenland. Apa sih, Prof, yang harus dilakukan warga dunia soal sikap Trump yang seakan-akan tidak menganggap negara lain punya hak yang sama dengan Amerika? Ya, saya garis bawahi yang tadi dikatakan bahwa Trump tidak membutuhkan hukum internasional. Dan yang menentukan yang boleh dan tidak boleh menurut Trump itu adalah nilai moralnya sendiri, ya. Jadi ini bukan nilai moral rakyat Amerika Serikat, tapi nilai moralnya sendiri. Dan ini kita bisa lihat bahwa ada standar ganda, katakanlah, yang dilakukan oleh Trump dalam berbagai hal. Dia bisa menculik Maduro sampai ke pengadilan New York, tetapi hal yang sama tentu dia tidak lakukan terhadap Perdana Menteri Netanyahu yang melakukan penyerangan ke Gaza, begitu ya. Nah, sekarang berkaitan dengan Greenland, ini beliau mengatakan bahwa kita membutuhkan Greenland untuk national security kita. Membutuhkan Greenland karena menurut Trump bahwa Rusia ataupun China itu akan menguasai Greenland. Sehingga satu-satunya jalan bagi Amerika Serikat adalah menganeksasi, mencaplok, ya. Dan mencaploknya itu yang dia bilang easy way, bisa negosiasi, bahkan bisa juga dengan memberikan insentif uang kepada populasinya, menurut berita antara 10 sampai 100 ribu US dollar per orang, atau mungkin diserang, ya. Padahal kita tahu pada waktu katakanlah Timor, ya, itu kita katakanlah mereka berintegrasi tapi dituduh oleh banyak negara termasuk Amerika Serikat dianeksasi, wah kita habis-habisan karena ini tidak sesuai dengan hukum internasional. Tapi kalau Trump yang menghendaki, dia bisa mengatakan saya nggak perlu validasi atau keabsahan dari hukum internasional. Itu dia. Karena yang penting adalah bagi dia Amerika itu negara adidaya yang mempunyai kekuatan militer yang katakanlah bisa menentukan apa yang dia mau tanpa harus memperhatikan hukum internasional. Nah, kalau ditanya apa yang kita bisa lakukan, tentu pada saat sekarang Cina dan Rusia sebagai penyeimbang, dia tidak mungkin
akan berhadapan-hadapan secara langsung dengan Amerika Serikat, dengan Presiden Trump. Mereka tidak memilih hal itu, karena kalau misalnya mereka memilih opsi itu, maka bukannya tidak mungkin perang dunia ketiga itu semakin dekat, dan kalau misalnya itu terjadi dengan penggunaan nuklir, senjata nuklir, itu ya dunia akan segera kiamat. Nah, oleh karena itu sekarang ini yang dilakukan oleh Rusia ataupun Cina itu adalah menjadikan negara-negara yang sedang bermasalah dengan Amerika Serikat itu sebagai proksi. Nah, ini yang mereka akan bantu dengan senjata, bantu dengan berbagai hal, ya, terutama kalau di Meksiko, di Kolombia yang katanya Trump akan segera dilakukan nasib yang sama seperti Venezuela, mereka akan bantu itu. Nah, saya tidak tahu kalau Greenland sepertinya negara-negara Eropa yang akan berada di belakang Greenland, dan mereka sudah siap untuk mengakhiri Pakta Pertahanan NATO. Nah, itu dia. Karena ada Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization NATO, kalau Trump bisa mengganggu-gugat Greenland, apakah ini bisa jadi sinyal, amit-amit jangan sampai kejadian, tapi bisa memicu perang dunia ketiga dengan sikap yang egois dari Trump secara sepihak? Ya, secara konteks masyarakat internasional ini bisa menjadikan perang dunia ketiga, dan Inggris ataupun Prancis mungkin tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Trump gitu ya, dan mereka tidak mau mendukung rencana Trump ini. Ya, mereka bisa saja mengakhiri itu. Tapi ingat, di negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan kemudian juga banyak negara Eropa, ada mereka-mereka yang dari oposisi yang sealiran dengan Trump. Ya. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau misalnya justru Trump akan membantu proses pergantian rezim di Eropa. Jadi kalau misalnya kemarin itu Amerika Serikat itu ada Arab Spring, pergantian rezim di Jazirah Arab. Nah, kemudian kemarin ini kan ini akan segera nih Latin America Spring. Dan bukannya tidak mungkin European Spring ini. Jadi Trump atau Amerika Serikat melalui intelijennya, ya dia akan mencoba bagaimana caranya oposisi yang segaris dengan Trump untuk menjadi pemimpin di negara masing-masing, dan ini akan memuluskan Trump mengambil alih Greenland. Kalau misalnya memang butuh waktu lama ya, tapi Trump bilang juga bisa saja dengan cara yang keras ya, hard way, yaitu dia akan melakukan serangan ke Greenland, terus kemudian seperti Venezuela dia mengatakan bahwa we are running the country. Jadi kami, pemerintah Amerika Serikat, presiden, kemudian juga menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan kepala staf angkatan perang, itu yang menjadi pemerintahan di negara tersebut. Memang nanti ada pemerintahan negara setempat, tapi itu menjadi boneka saja. Seperti itu. Prof. Jadi siapa saja pihak yang bisa menghentikan Trump? Apakah Eropa, negara-negara Eropa, atau siapa? Karena kalau PBB tampaknya sudah tidak bisa diharapkan lagi sekarang. Ya, tidak bisa diharapkan kalau PBB, karena Dewan Keamanan kan kita tahu ada Amerika Serikat yang punya hak veto, jadi apapun resolusi akan diveto oleh Amerika Serikat. Negara-negara Eropa, ya kalau pemerintahan masih seperti sekarang, mungkin dia akan melawan. Tapi ingat ya, pada waktu Venezuela, Prancis ataupun Inggris sebenarnya secara ya tidak terbuka mendukung tindakan yang dilakukan oleh Trump, karena itu melanggar hukum internasional, tetapi mereka lebih mementingkan rakyat Venezuela yang terbebas dari kediktatoran. Nah, jadi sekarang ini mungkin saja negara-negara Eropa ini akan melawan Trump, tapi menurut saya mereka tidak memadai lah kalau mereka harus berhadapan dengan Amerika Serikat. Nah, kalau ditanya siapa yang bisa menghentikan Trump, sebenarnya ada dua, cuman pertama adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan yang kedua adalah rakyat Amerika Serikat sendiri. Kalau rakyat Amerika Serikat melakukan proses ketatanegaraan, ya seperti impeachment, ini sebentar lagi akan ada pemilu, dan dalam pemilu itu kekhawatiran dari Trump adalah kalau misalnya Partai Demokrat akan menguasai Kongres dan dia akan menghadapi impeachment. Nah, oleh karena itu sekarang Trump di dalam negeri bicara sangat keras, dia minta supaya orang Somalia dikeluarkan, Afghanistan dikeluarkan, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Amerika bahwa Amerika
harus tidak lagi didatangi oleh orang-orang dari negara-negara yang menurut dia ini yang sangat imigran, miskin dan ini dan lain sebagainya itu. Ya, jadi ketakutannya justru di warga negara Amerika Serikat sendiri kalau ada impeachment atau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Trump. Tapi kita lihat perkembangannya, kita harap stabilitas dunia ini bisa tetap dijaga karena kalau ada konflik geopolitik pasti banyak negara akan terdampak dengan ini. Terima kasih atas waktunya Profesor Hikmahanto Yohana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Terima kasih. Selamat malam, Friska. Berikutnya, saudara, kami kembali dengan informasi lainnya. Pelatih timnas yang baru John Hartman sudah tiba di Jakarta siang tadi. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pelatih timnas yang baru John Hartman sudah tiba di Jakarta siang tadi. Hartman akan menjalankan kontrak maksimal 4 tahun atau hingga 2030 bersama skuad Garuda. Hartman dikabarkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Skema kontrak Hartman adalah 2 tahun pertama, lalu PSSI akan memegang opsi untuk memperpanjang kontrak 2 tahun lagi yang merujuk performa Hartman untuk skuad Garuda. Juru taktik berpaspor Inggris itu diharapkan mampu menularkan tuah Piala Dunia untuk skuad Garuda. John Hartman punya prestasi yang cukup baik. Ia pernah membawa timnas putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Timnas putri Kanada juga dibawanya lolos ke Piala Dunia 2015 dan meraih perunggu di Olimpiade London 2012 dan Olimpiade Rio 2016. Sebelumnya di bawah kepelatihannya, timnas putri Selandia Baru juga berhasil lolos ke Piala Dunia 2007 dan 2011. Yang juga jadi perhatian, pemerintah membahas pemanfaatan kayu gelondongan dalam rapat koordinasi pemulihan bencana Sumatera. Pemerintah memastikan masyarakat dapat menggunakan kayu gelondongan untuk pemulihan bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan masyarakat memanfaatkan kayu gelondongan untuk membangun rumah dan infrastruktur. Tapi ia melarang kayu gelondongan diambil perusahaan untuk kepentingan komersial. Hal itu ia sampaikan saat rapat koordinasi di Banda Aceh Sabtu pagi. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tidak hadir dalam rapat ini. Yang nggak boleh adalah kayu itu ya diambil oleh perusahaan komersial dan kemudian setelah itu dipakai untuk jualan komersial. Jadi semuanya sepenuhnya boleh dipakai untuk warga, oleh TNI, oleh Polri dan lain-lain sepanjang untuk kebutuhan membangun rehabilitasi pemulihan bencana. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Kami ingatkan Anda untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya, Friska Clarissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.